Jadi orang yang sembahyang Isya jam 8 masih di awal waktu. Atau jam 9 sembahyang Isya masih di awal waktu. Pahamlah. Nah, ini aja kita. Jadi kada perlu khawatir Mbak Isya misalnya orang ajan sudah Isya, kita masih pengajian misalnya, no problem no. Orang di awal waktu sembahyang aja, kita masih di awal waktu ya, kita jam 8 masih di awal waktu. Pahamlah. Nah, makanya kita ilmu itu harus tahqiq, belajar, harus mengerti dan berkitab ya kita. Jadi paham. Bermula waktu ikhtiar, arti ikhtiar ini tasarah memilih silahkan, tapi masih boleh. Itu ikhtiar namanya. Kita yang memilih ya kita, hendak di awal yuwes, di tengah yuwes, yang di akhir monggo. Itu waktu ikhtiar namanya, kita memilih ya kita. Tapi masih dalam waktunya. Nah, waktu ikhtiar pada Isya itu daripada awalnya, atau dari awal waktu Isya aja kita ikhtiar hingga sepertiga malam. Nah, arti sepertiga malam ini belum masuk waktu subuh. Ikhtiar namanya tasarah kita aja lagi, asal belum masuk waktu subuh. Karena hadis Jibril yang telah terdahulu itu kisahnya. Asal jangan sudah habis waktunya aja kita boleh aja memilih. Bermula maghrib itu sambatan bunyi hadisnya ketika orang berbuka puasa, di situ sini sembahyang maghrib. Nah, maka jasidin hadis itu menunjukkan bahwa waktu ini antara dua itu tadi, di awal, antara di awal dan di akhir, di situ waktu ikhtiar aja kita. Nah, jadi gawian malaikat Jibril ini menandakan bahwa waktu ikhtiar itu antara di awal dan di akhir, menandakan boleh di situ waktu ikhtiar. Itu maksudnya nih. Nah, maksud dua ini, maksudnya 2 hari yang semalam sidin berturut-turut jadi imam tuh, itu ditanggungkan, artinya dimaksud atau diartikan, maksud ditanggungkan diartikan atas waktu ikhtiar. Artinya boleh di awal, boleh di sebelum di akhir tadi, di pertengahan tadi. Nah, asal belum habis waktunya, itu maksud ditanggungkan tuh. Jadilah jelas sudah di awal waktu itu kada wajib. Nah, kalau mau pengen mendengarkan pulang wajib jadi awal waktu aja sembahyang itu aja. Kata siapa aja kita? Ini ada hadisnya, malaikat Jibril kan di hari pertama 24 jam di awal waktu terus, yang hari keduanya di akhir waktu terus. Nah, berarti hadis itu menunjukkan ditanggungkan, artinya diartikan bahwa di antara kedua waktu itu waktu ikhtiar, di antara di awal dan di akhir itu maksudnya. Dan adalah bagi sembahyang Isya itu ada 7 waktu. Nah, lihat 7 waktu. Pertama, waktu fadilah, yaitu di awal-awalnya. Nah, waktu fadilah nih ya di awal-awalnya. Nah, apa hukumnya? Fadilah aja di awal itu kada pamung wajib. Fadilah aja kita. Dan yang kedua waktu ikhtiar, yaitu yang tersebut itu yang tadi sudah dijelaskan, dari antara awal sampai akhir terserah kita memilih. Waktu ikhtiar nanti bilanya memilih di waktu fadilah, berarti fadilahnya dapat. Bila memilih di waktu makruh, dapat makruh. Bilanya memilih di waktu haram, dapat haram. Artinya terserah pian yang memilih, nah, masuk ikhtiar nantinya. Situasi ikhtiar nih aja kita. Nah, jadi bagusnya memilih ikhtiar itu memilih di waktu fadilah, Bang. Nah, waktu Isya ini panjang loh nih. Panjang. Maka kayak apa sebatas waktu fadilahnya nih tuh? Batasan waktu fadilah nih tuh, nah yang panjang nih. Waktu Isya tuh bagi 3. Nah, bagian yang pertama dari yang dibagi 3 nih itu waktu fadilah namanya, di awal waktu namanya. Nah, coba pian bagi 3 waktu Isya, tasarah pian aja mau mulai jam berapa Isya tuh, menghitung sampai habis waktu Isya berapa jam durasinya tuh, coba Bang bagi 3. Isya jam berapa di sini yuk, supaya jangan alim hitung, anggap jam 7 lah. Nah, jam 7 malam, yang 7 pagi lain, jam 7 malam. Nah, 7
7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Anggap jam 4 ninto subuh lah supaya nyaman menghitung. Anggap aja. Nah, jadi 10 jam lah anggap waktu isya nih. Bagi 3. Coba. Bagi 3 tuh ada mas sebuting ganjil nih Allah kayak cekanya 3, 3, 3, 9. Nah, sebuting itu dibagi-bagi itu. Ya kalau anggap yang 3, yang sebuting ini tuh anu aja jangan kita hirani ya kalau. Nah, jadi 9 aja nah. Nyaman menghitung. 3, 3, 3. Nah, kayak itu tuh. Karena bisa ambil dari yang satu nih tuh. Nah, dari jam 7, 8, 9, 3. Ya kalau. Nah, terus awal waktu naranya tuh. Dari jam 9, 10, 11 pertengahan. Sisanya tuh akhir naranya. Paham lah pian? Jadi orang yang sembahyang isya jam 8 masih di awal waktu. Atau jam 9 sembahyang isya masih di awal waktu. Paham lah? Nah, ini aja kita. Jadi kada perlu khawatir. Mbak isya misalnya orang ajan sudah isya, kita masih pengajian misalnya, no problem no. Orang di awal waktu sembahyang aja, kita masih di awal waktu ya, kita jam 8 masih di awal waktu. Paham lah? Nah, makanya kita ilmu itu harus tahqiq, belajar, harus mengerti dan berkitab ya kita. Jadi paham. Jadi kira di awal waktu. Nah, beda kalau maghrib, awal waktunya lain lagi. Nah, jadi mengarti awal waktu batasannya di mana? Bagi 3. Zuhur waktunya mana awal waktu? Ya bagi 3. Di bagian permulaan itu awal. Nah, bagian yang kedua dari bagian yang dibagi 3 tadi pertengahan naranya. Nah, jelas saya itulah. Nah, lalu pian kena sembahyang isya itu hingga jam 8, hingga jam 9 misal nih. Nah, awal waktu lah, awal waktu tuh. Nah, cuma biasanya jarang orang berjamaah jam 9 isya. Nah, itu nah masalahnya nggih. Nah, cuma bagi kita pengajian nih, kita nih pengajian misalnya mbah maghrib pengajian, orang ajan sudah santai aja kita. Nah, harus di awal waktu aja. Aja kita jam 8 di awal waktu masih. Apalagi jarang juga jam 8 kita ya paling setengah 8. Nah, masih di awal waktu tuh. Kada jadi masjid harus langsung ajan jaja kita masjid di Palangka kada sebuting nah, tahu aja orang bawa isan itu nah lain jangan siapa langkarayaan sebuting aja masjid. Yang perlu orang tahu bahwa isya itu harus jam ini, harus ajan di tempat di awal waktunya. Masjid kita sekilan 2 kilan ada masjid, sekilan 2 kilan ada masjid. Biar yang di masjid sini misalnya atau di sini kada ajan bedudi ajannya, yang di lain sudah kedengaran ajan, sudah tahuan orang masuk waktu sudah. Pahamlah. Apalagi jam misalnya bilang hendak di tiap tangan ada jam, di tiap jeriji ada jam, maka berbunyi pulang masuk waktu isya aja ada berbunyi begini. Ah ya kalau pahamlah pian. Nah, makanya jadi kada bisa di hukum ninto ada yang terkondisikan dengan situasi. Jadi keputusan itu kada selalu sama dengan yang bahari. Nah beda kalau kayak ini sekampungan itu masih sedikit sebegi aja dan bahari kada ada jam. Orang perlu tahu masuk waktu ini di awal waktu, maka masjid itu harus ajan lah tepat di waktu di awal waktu itu untuk memberitahukan orang lain masuk waktu. Pahamailah. Nah, ini aja kita jadi berpikir itu jangan sekadar apa jurang ini karas kajung. Nah, kadang melihat dari sisi kenapa keputusan hukum itu terjadi nengka ini, itu ada asbab-asbabnya, ada sebab-sebabnya gitu. Jadi ada sesuatu yang hukum itu masih relevan, ada yang sudah kada relevan, ada yang ujar orang Jawa leres. Nah, terbantahkan sudahlah. Nah, jadi harus di awal waktu ajan isya aja. Aja kita jadi pian jam 8 ajan masih di awal waktu. Nah, tapi ya orang ngalih aja perlu tahu aja bahwa waktu isya sudah aja. Nah, kita sudah banyak tahu
walaupun di sini kada ajan misalnya, atau di musola atau masjid mana kada ajan, yang lain sudah tahu aja sudah, karena masjid kada sebuting. Nah jelas sudah itu. Dahulu ada membahas rajin, kan kita pengajian kita rajin kan kadang limpat keluar waktu rajin maghrib nih ya. Kalau pengajian di masjid-masjid misalnya masjid mana, misalnya masjid Nurul Islam misalnya, kan kadang waktu orang ajan sudah masjid lain, kita kan belum loh kok, masih terus saja loh kok. Nah ini kan ada masalah karena itu yang dikerjakan bahari guru kumpul baharin kayak itu aja di musola sidin kayak itu, atau di pengajian-pengajian lain ulun merasakan memang kayak itu kada ada langsung umpatan orang, artinya masing-masing aja kita. Nah dan wajiblah kita mendengarkan ajan, kada wajib karena kita kada di masjid situ berdiam, paham lebih ya. Nah kita nih di masjid sini misalnya lah, masjid sana ajan wajiblah kita menyahut, kada wajib menyahut. Wajib menyahut itu bila pian berdiam di situ, duduk mencongkong di masjid situ yang ajan hanya wajib menyahut. Ini wajib pengajian, nah lalu ada yang ajan, nah wajib itu berdiaman dulu, paham lah. Nah ini kita, jadi di mana posisi kita berada di masjid yang azan wajib kita menyahut. Tapi kalau posisi kita di masjid yang bukan azan, yang di situ kita pengajian, kada wajib menyahut, paham ya lah. Nah itu maksudnya aja kita. Kenapa aja? Karena kita akan ajan juga, cuma belum naham lagi. Ada aja kita wayahnya menyahut juga kita. Bila sudah ajan masjid yang kita nih misalnya, kita menyahut juga, bukan berarti kada menyahut ajan. Nah itu maksudnya, itu cara berpikir itu harus luwes leres. Biasanya yang mengaras nih lah, adanya mengaras aja, oh harus dibawa waktu udah jung lihati bejanggut orangnya. Ini batu tok dua nah jual pas saya coba buahan yang tujuh sekalinya, bubuhan hantu banyu juga yang mengaras. Nah untung panitia masjidnya lain buahan hantu banyu. Cakat itu karasinya ya kalau, untung buan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Makanya penting masjid-masjid ini diisi oleh panitia, oleh bubuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, jangan sampai bubuhan Ahlus Sunnah Jamaahnya kada tapi hadir, akhirnya panitianya jadi bubuhan orang yang katuju rajin hadir jadi panitia, tapi sakalinya bubuhan hantu banyu. Iya karas kajong kena akhirnya. Nah jadi karena pernah pang udah orang menyampaikan ke ulun ini guru ini hal kita harus mengambil keutamaan waktu fadilah. Jadi sembahyang Isya tuh ada waktu fadilahnya guru aja. Arti waktu pilih apa garang waktu yang ganal pahalanya itu di awal waktu, iyakah Julun? Nah bujur dasar itu waktu fadilah. Nah cuma sekarang waktu fadilah itu berapa durasinya? Nah paham ya lah. Nah ya, jangan makanya belajar jangan malang-alangnya kita. Isya itu karena waktunya panjang ya bagi tiga, jadi waktu fadilah itu di awalnya ninto. Nah maka di sini dipadahkan jasiden bahwa ada 7 waktu Isya. Itu pertama waktu fadilah, yaitu awalnya sepertiga awal pertama. Yang kedua waktu ikhtiar, yaitu yang tersebut tadi yang sudah dijelaskan. Yang kedua itulah. Nah yang ketiga waktu jawas dengan tiada karahah. Nah arti waktu jawas dengan tiada karahah boleh kita menggawe dan kada makruh hukumnya, itu maksudnya. Ini lebih sempit lagi dari ikhtiar, artinya tasarah pian dia menggawe cuma masih kada makruh apabila ninto sebelum waktunya tadi hingga terbit fajar kadzib. Nah anggap fajar kadzib itu jam 3, fajar kadzib itu yang tadi yang dustaiku lalak dia pian tadi. Nah ninto anggap jam 3 ninto lah. Nah jadi mulai awal waktu pian Isya nih sampai jam 3 itu boleh sembahyang Isya dengan tiada makruh. Kenapa aja? Karena kan masih sejam lagi hanyar-hanyar subuh sampai bandar hendak Isya yang belawas waktunya hendak awak menggawi. Nah itu kada makruh ya kita, karahah itu makruh hingga fajar kadzib. Yang keempat waktu jawas boleh menggawi serta karahah tapi makruh. Napa ninto? Yaitu daripada sesudah fajar kadzib hingga qadar
Qadar itu ukuran waktu yang meluaskan sembahyang. Artinya masih kawa menggawi sembahyang, tapi sudah limpat fajar qadib, limpat jam 3-an sudah parak-parak orang azan subuh sudah, tapi masih kawa kita sembahyang. Ini boleh tapi makruh. Kalau sebelum fajar qadib, sekitar sebelum jam 3-an, ini boleh dan kada makruh. Pian misalnya imbah isa awak kawuyuhan misalnya, lah kain aja bisa dulu aja pian, kada apa-apa di rumah nih misalnya biasa berjamaah di rumah nih kan, non bini berjamaah misalnya kain aja dulu bisa. Misalnya bini ini kulisit dihiga sarunde, anak bisa sudah kali jadi kalau ditulis sarunde, maka durasinya 2,5 jam. Nih non bini nih kan 2,5 jam, mukadimahnya sejam. Acara intinya sejam, nah pendinginan 1/2 jam, nah lalu jadi 2,5 jam. Nah sekalinya tuntung jam 10-nya tuntung mulai imbah isa yang sarunde tadi nih. Nah kauyuhan awak kita berabah ding lalu aja berabah dulu noh, berabah kain kan becet lalu tak kilipan tak guring bangun jam 2, nah ada apa-apa bisa aja kita, boleh dan kada makruh. Mun limpat jam 3 boleh tapi makruh, asal masih ada waktu yang luas untuk menggawi sembahyang isya, tapi mendekati bandar lawan subuh sudah. Nah itu maksudnya. Nah yang kelima, waktu haram. Itu apa tuh? Hirmah waktu haram. Ini haram ini semalam nggak tahu kok, sama aja lawan yang kayak juhur semalam juga. Waktu haram ini kita ketika bertakbiratul ihram Allahu Akbar itu masih masuk waktu isya, belum subuh lagi. 1 rakaat, 2 rakaat, pas hendak ke 3 rakaat Allahu Akbar jal kaum subuh nih. Nah ini haram sudah aja kita. Artinya kalau sudah menggawi tapi kada tuntung masuk waktu berikutnya, itu waktu haram. Ini terjadi biasanya bisa di asar rajin nyabulik di pasar lo sembahyang asar kan, ya Allahu Akbar aja masih belum habis waktunya kan lalu sembahyang hanya 2 rakaat ajan orang maghrib. Nah ini waktu haram naranya, maka apa aja tarusakan wajib menerusakan tapi nilainya haram. Nah kita naranya gin haram bapak halal lah, kada bapak halal tapi wajib digawi, tentungakan wajib di kita. Mungkin itu kada jadi bahasa haram pang maginnya maginnya aja kita gawi aja sih tak. Nah ini kita ada yang kita wajib menggawi tapi nilainya haram. Nah itu nang keenam, waktu darurat. Ini bagiannya kita yang memasang tapi orang ajan. Nah memasang tapi soalnya ajan orang subuh bisa belum. Nah darurat naranya atau ketika usul ya astagfirullahaladzim sampai isya nih astagfirullah artinya Allah Akbar aja subuh, atau ketika Allah Akbar aja subuh. Nah itu waktu darurat sudah tuh kayak apa aja, maka niatnya mengkoda. Nah niatnya mengkoda lalu kayak apa, langsung jaga isya tapi niat mengkoda. Bila posisi kita jauh dari masjid, tapi bila posisi kita dalam masjid dengarkan dulu ajannya, tuntung ajan hanyar mengkoda isya tadi. Qabliyah subuh bang kaina dulu kan sunnah nih tuh, dulu kan yang wajib. Nah jadi waktu darurat ini niatnya tuh mengkoda. Maka maju orang teh hari-hari aku di darurat terus ya. Hari-hari darurat terus ya. Nah, dikira darurat napakah? Oh sekalinya nih tuh tahu sudah pin bahasa darurat ya kalau. Jadi ada darurat militer 1, darurat militer 2. Amun darurat militer 3 nih tuh itu zuhur, asar, maghrib seluruhnya tak isya menggawinya. Ini darurat militer 3 naranya. Ada nang itu yang zuhur, asar, maghrib mengerjakan di waktu isya dan hari-hari. Nah ini untung juga mau sembahyang pulang. Itu pulang. Untung juga mau mengkada ya kalau nah itu pulang, untungnya pulang tuh mau mengkadanya, ada yang kada lalu.
Nang katujuh waktu uzur. Nah uzur ini yang musafir, yaitu waktu orang di waktu menggawi isya di waktu maghrib bagi musafir yang mengerjakan jamak takdim. Nah ini isya belum berdahulu menggawi di waktu maghrib, bolehlah, boleh benar bagi musafir jamak takdim. Nah, kita bang di kampung gak ada musafir, bolehlah menggawi isya di waktu maghrib, ada boleh. Aku ini musafir aja. Ada kalau musafir cinta nih kan, ada lagunya musafir cinta. Ada mau nang kayak itunya, ada batasan jumlah kilometernya juga.